Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Edo Pratama dengan NPM 2554071020 dari kelas TEP A. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkai 5 rangkaian listrik dan elektronika pada mata kuliah listrik dan elektronika. Selamat menyaksikan video saya. Oke, jadi kita akan merangkai kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Tapi sebelum itu kita perkenalan tentang komponen-komponennya. Di sini ada kabel PLN, lalu ada trafo yang fungsinya untuk menurunkan tegangan listrik dari kabel PLN, dan komponen-komponen lainnya yang dapat mengurangi tegangannya juga. Lalu di sini ada komponen kapasitor, ada resistor, LED, dan dioda dengan 2 kabel jumper. Oh ya, ini juga kabel ground dan kabel voltase dan kabel ground. Langsung saja kita rangkai. Pertama kita letakkan kabel voltase. Colokin dulu. Oh ya, ini dicolokin dulu. Yes, jadi colokan. Kita pasang kabel voltasenya di sini. Lalu kabel groundnya di area sini. Setelah kabel voltase dan kabel ground terpasang, kita pasang diodanya. Kita pasang di sini. Ya. Setelah dioda terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kapasitor yang akan diletakkan di samping kaki dioda. Setelah kapasitor terpasang, selanjutnya kita pasang kabel jumpernya di samping kabel ground, dan yang satunya di samping kaki kapasitor. Oke, setelah kabel jumper terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan resistor, diletakkan di samping dioda. Ya, setelah resistor terpasang, selanjutnya pemasangan LED yang akan diletakkan di sejajar dengan kaki resistor. Baik, LED sudah terpasang. Selanjutnya kabel jumper yang terakhir yang akan dipasang di samping kapasitor.
Lalu yang satunya lagi dipasang di kaki kapasitor. Baik, semua komponen sudah terpasang. Selanjutnya kami akan menghidupkan kabel PLN-nya. Oke guys, tadi ada kesalahan dalam pemasangan LED. Kita akan memperbaikinya, memperbaiki di mana seharusnya LED ini terpasang. Baik, komponen LED sudah terpasang. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tegangan AC yang kabel voltase taruh di sini dan yang ground taruh di bagian kom sini. Setelah disetting ke 200 bagian dari sini, kita cabut kabel voltase dan kabel groundnya. Lalu diukur kabel voltasenya dengan yang warna sama, dengan yang warnanya sama. Baik, hasil dari tegangan AC-nya sudah terlihat jelas. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tegangan DC. Kabel voltase dan kabel groundnya dipasang kembali di tempatnya. Sebelum melakukan pengukuran tegangan DC, kita cabut kabel jumper yang merah ini. Kita setting multimeternya ke angka 200 yang putih. Yang merah ini ditempelkan di kaki resistor. Baik, hasilnya sudah terlihat jelas, hasil dari pengukuran tegangan DC. Kita pasang kembali kabel jumpernya di samping kaki LED. Oh, oke, setelah kabel PLN-nya dicabut, mengapa lampu LED-nya tidak langsung padam namun redup perlahan? Karena ini dari peran kapasitor yang menyimpan sisa-sisa energi listrik. Baik, kita akan mengukur berapa lama lampu LED redup.
jika kita memadamkan listrik PLN-nya. Baik, langsung saja kita rubah. 1, 2, 3. Kita dapat waktu di 16,94, hampir 17 detik untuk lama LED-nya redup. Baik, segitu aja, terima kasih. Baik guys, kita lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu potensiometer sebagai pengatur intensitas cahaya. Sebelum kita merangkai, kita pengenalan komponen-komponen dulu. Di sini ada potensiometer, ada kapasitor, ada LED, resistor, dan dioda, dan beberapa kabel jumper ini sini guys. Oke, baik, langsung kita rangkai saja rangkaian kedua ini. Seperti biasa, pertama-tama kita letakkan kabel negatif dan positifnya di tempat mereka masing-masing. Jadi kalau mereka sudah dipasang, lalu kita pasang komponen pertamanya, yaitu dioda. Setelah dioda terpasang, lanjut ke komponen kedua, yaitu kapasitor. Kita letakkan kapasitor ini di samping kaki dioda. Kapasitor telah terpasang, lalu kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu potensiometer. Potensiometer kita letak di sini saja. Oke, potensiometer sudah dipasang. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu resistor. Kita pasang di bagian sini. Lanjut ke komponen yang terakhir, yaitu lampu LED. Kita pasang di samping kaki resistor. Nah, sudah terpasang komponen LED-nya. Lanjut ke pemasangan kabel-kabel jumper. Yang pertama, kita pasang kabel input positif ya. Kabel input positifnya di taruh di bagian sini. Nah, kabel input positif sudah terpasang. Lanjut ke kabel jumper yang kedua, yang ground. Kita pasang di samping kaki komponen resistor. Lalu baik, kita pasang yang terakhir, itu yang bagian negatif. Kita taruh di tempatnya di negatif. Lalu kita jumper selanjutnya di samping kaki kapasitor. Kita letakkan di negatif. Lalu
LED. Kita jumper LED nya ke bagian positif sini. Nah, ini sudah semua dipasang, jadi langsung kita hidupkan saja. Nah, di sini bisa kita lihat sudah hidup lampu LED-nya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tegangan pada potensiometer. Kita mulai dari yang sedang dulu. Nah, ini untuk yang hasil yang sedang ada di sekitaran 2,07. Selanjutnya kita mengukur yang paling rendah. Kita turunkan dulu. Nah, ini sudah mentok yang paling rendah. Nah, ini untuk hasil yang tegangan yang paling rendah ada di angka 0,09. Selanjutnya yang terakhir kita melakukan ukuran yang paling tinggi. Kita mentokkan yang paling tinggi. Nah, ini untuk hasil yang paling tinggi ada di angka 5,0 sekian. Oke, sekian dari saya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan rangkaian ketiga, yaitu merangkai kapasitor, yaitu merangkai transistor sebagai saklar otomatis. Kita akan melakukan pengenalan komponennya dulu. Di sini ada kapasitor, sini ada transistor yang memiliki tiga ini ya, E, B, dan C, yaitu emitter, basis, dan kolektor. Lalu ada lampu LED, resistor, dioda, dan resistor yang kedua. Lalu beberapa kabel jumper yang ada di sini. Baik, langsung saja kita mulai perangkaiannya dengan mulai memasang kabel voltase dan kabel groundnya di tempat biasanya. Setelah kedua kabel tersebut terpasang, kita akan memasang dioda di samping kabel voltase. Lalu setelah komponen dioda terpasang, selanjutnya kita akan memasang komponen kapasitor. Nah, kapasitor sudah terpasang. Kita akan memulai dengan kabel jumper yang pertama di kaki dioda, dan selanjutnya yang satunya di belakang sini. Lalu lanjut ke kabel jumper yang kedua, kita pasang di kaki kapasitor, dan yang satunya di samping kabel ground. Setelah kabel jumper kedua yang telah terpasang, kita akan mulai melakukan pemasangan komponen resistor.
resistor pertama yang akan kita pasang di bagian sini. Setelah resistor pertama terpasang, selanjutnya komponen LED kita pasang di sini. Nah, LED sudah terpasang. Yang selanjutnya komponen transistor kita pasang di bagian sini. Nah, sudah terpasang komponen transistornya. Lalu kita mulai lagi dengan pemasangan kabel jumper. Yang pertama emitter, kabel jumper yang di emitter kita pasang di samping kapasitor sini. Lalu yang kedua basis, kita pasang di sini. Basisnya taruh di samping kaki LED. Lalu yang terakhir kolektor. Pasang kolektornya di sini. Kita letakkan di Oh ya, sebelum memasang yang bagian terakhir di kolektor ini, kita masang resistornya dulu, resistor yang kedua. Resistor kedua kita taruh sini aja. Nah, baru kabel jumper yang kolektor ini kita taruh di samping resistor keduanya, kaki resistor yang kedua. Oke, yang EBC ini sudah terpasang semua, kabel jumper EBC ini. Terakhir, kabel jumper yang terakhir kita letakkan di sini, samping kaki resistor yang kedua, dan selanjutnya satunya di sini. Baik, boleh dihidupkan. Oke guys, ini sudah rangkaiannya sudah selesai sudah hidup. Lalu saya akan menjelaskan yang di saklar ini yang terpasang di resistor kedua. Kegunaan transistor sebagai saklar otomatis. Ini bisa dicabut. Nah, ini mati kan guys. Setelah dicabut transistornya, kita bisa coba di tangan kita sendiri untuk ditempel-tempelin. Oke, sekian. Terima kasih untuk rangkaian kali ini. Oke, baik guys, kita lanjut ke rangkaian yang keempat, yaitu perakitan power supply. Sebelum itu kita pengenalan lagi dengan komponen-komponennya. Yang di sini ada beberapa kabel jumper, lalu ada kapasitor, dioda, dan regulator. Baik, langsung kita mulai saja. Dan diawali pemasangan kabel volase dan ground. Setelah kabel volase dan ground terpasang, kita lanjut ke pemasangan dioda. Dioda diletakkan di sini.
Setelah dia udah terpasang, selanjutnya kita pasang kapasitornya. Setelah komponen kapasitor terpasang, kita lanjut dengan menjumper kaki kapasitor ke ground. Baik, setelah kita jumper tadi kaki kapasitor ke ground, kita lakukan pemasangan komponen regulator di sini. Nah, oh iya, tadi sebelum dipasang kita kenalan dengan 3 kakinya ini, yaitu di sini ada input, ground, dan output. Lanjut kita pasang lagi kabel jumper inputnya ke dioda sini. Nah, setelah kabel jumper input terpasang, kita pasang yang ground ke sini, ada groundnya. Lanjut ke kabel jumper yang ketiga, yang output. Untuk mengukur sama tambahan kabel groundnya. Nah, ini sudah guys, 4 kabel jumper yang dipasang sini. Selanjutnya kita melakukan pengukuran tegangan DC nya, tegangan voltase DC nya. Kita setting ke 20. Nah, ini guys untuk hasilnya setelah kita menggunakan regulator, hasilnya 12,40an. Lalu kita coba lagi dengan tanpa regulator. Nah, ini kalau tanpa regulator ya guys, hasilnya 15,90an.
Jadi fungsi dari regulator adalah untuk menurunkan voltase secara stabil. Baik, sekian, terima kasih. Baik, kita lanjut ke rangkaian yang terakhir, rangkaian kelima, yaitu pengukuran arus LED. Pertama-tama kita beritahu dulu, di sini sudah ada beberapa komponen yang telah dirangkai sebagai dasar rangkaiannya, dan pengenalan beberapa komponen di sini. Di sini ada lampu LED yang pertama warna merah, LED yang kedua warna putih, lalu ada komponen regulator dan komponen resistor yang memiliki hambatan 1000 ohm, dan yang satunya lagi yang lebih rendah, resistor yang memiliki hambatan 100 ohm, dan beberapa kabel jumper. Baik, langsung kita mulai rangkai saja. Tapi kita langsung pasang regulator ya. Lalu mulai kita jumper di bagian yang inputnya dulu. Ya, input kita letakkan di area positif. Lalu yang kedua groundnya. Kita letakkan di sini samping kaki kapasitor, area negatif. Ya, sebentar kita rapikan dulu. Nah, lanjut yang ketiga, yaitu outputnya. Kita taruh di samping kabel jumper ground yang sudah terpasang. Ini kita biarkan saja. Lalu kabel jumper yang terakhir kita taruh di tengah atau depan kabel ground. Ya, semua kabel ground sudah terpasang. Selanjutnya kita langsung pasang saja resistornya. Pertama kita mulai dengan resistor percobaan yang memiliki hambatan 100 ohm. Baik, komponen resistor yang 100 ohm sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang LED yang pertama yang warna putih saja dulu. Yang positif di sini. Nah, sudah terpasang lampu LED ya. Lalu kita coba hidupkan terlebih dahulu saja. Kita pasang dulu. Nah, kabel keempatnya. Langsung kita coba hidupkan. Nah, ini sudah ditempel-tempel, sudah hidup ya. Lanjut kita lanjutkan dengan pengukuran beban LED-nya. Baik, kita lanjutkan dengan pengukuran beban dengan LED yang pertama dan resistor yang memiliki hambatan 1100 ohm. Kita langsung ukur bebannya, kita taruh di samping kaki LED yang pertama. Baik, terlihat jelas ya, hasilnya 5,01 untuk beban LED yang pertama dengan resistor dengan hambatan 100 ohm. Kita lanjut dengan pengukuran arus. Kita ubah dulu ini ya, ke 20A ini. Putar sesuai dengan 20. Lanjut kita ukur arusnya.
Nah, ini untuk arus yang LED pertama dengan resistor dengan hambatan 100 ohm. Selanjutnya kita coba dengan pengukuran yang resistor yang kedua, yaitu yang dengan hambatan 1000 ohm. Nah, baik, sudah terpasang. Kemudian resistor yang 1000 ohm ya. Kita ukur bebannya saja dulu. Yang untuk beban sama ya. Setelah resistornya diganti ke yang memiliki hambatan 1000 ohm, tetap 5,01 hasilnya. Kita lanjut ke pengukuran arus. Kita tempelkan sini pengukuran arus untuk yang dengan resistor hambatan 1000 ohm. Nah, ini tetap menyala guys, namun lampu LED-nya redup karena hambatannya yang besar. Resistor dengan hambatan yang besar 1000 ohm, dan itu tertera hasilnya 0,00. Baik, selanjutnya kita ganti LED yang kedua. Ini LED yang kedua warna merah. Saja ke resistor yang pertama dulu aja, yang memiliki hambatan 100 ohm. Nah, sudah terpasang. Mulai kita ukur bebannya saja dulu. Kita ukur beban yang LED kedua. Baik, kita hitung beban LED yang kedua. Baik, kita udah hidupkan dulu aja. Nah, sudah dihidupkan. Kita tempel di kaki LED ya guys, LED yang kedua. Nah, untuk bebannya masih sama dengan LED yang pertama, hasilnya 5,01. Kita lanjut ke pengukuran arus yang resistor yang LED yang kedua. Nah, ini masih menyala ya, dengan resistor yang memiliki hambatan 1000 ohm. Dengan LED yang baru yang kedua, ini ada kenaikan hasilnya 0,02, lebih tinggi dari yang sebelumnya hanya 0,01. Baik, kita yang terakhir, kita pasang resistor yang kedua yang memiliki hambatan 1000 ohm. Nah, ini sudah terpasang. Hidupkan lagi. Seperti biasa, kita ukur saja dulu bebannya. Nah, kita ukur bebannya. Nah, kalau untuk bebannya tetap sama saja, hasil 5,01. Nah, ini yang terakhir, kita ukur arus LED yang kedua dengan resistor yang baru, yang resistor yang 1000 ohm.
Nah ini redup ya, LED yang baru yang kedua yang warna merah, dan resistor yang memiliki hambatan 1000 ohm, hasilnya 0,00, dan dengan lampu LED yang redup. Karena ini dikarenakan dengan resistor yang memiliki hambatan yang lebih tinggi sehingga lampu tersebut bisa redup. Baik, sekian dari rangkaian terakhir ini. Saya ucapkan terima kasih.